Terima kasih untuk Bapak Efraim yang sudah memimpin kita dalam ujian penyembahan siang hari ini. Selamat siang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan, tidak terasa ya, tinggal 18 hari lagi kalau Tuhan berkenan kita ada di 2021 ini. Ya, dan saya percaya ada banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita di 2021 ini. Amin. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Akan ada episode-episode baru tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan dalam semua segi kehidupan kita. Haleluya. Renungan firman Tuhan siang ini berjudul Pemeliharaan Tuhan Sempurna. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34, khotbah Yesus di bukit. Ya, satu hal yang Yesus tekankan di sini, ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu tentang hal kekhawatiran. Wah, jadi Tuhan Yesus sudah antisipasi dulu ya dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan murid-muridnya. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Ayat yang ke-34, jangankah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu hari ini. Janganlah khawatir akan hidupmu besok. Kiranya pesan firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita untuk kita mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun yang baru yang penuh tanda tanya, gak pasti, gak jelas. Ya. Next, kekhawatiran bicara rasa takut, gelisah, bingung. Next. Tolong ikutin saya ya. Cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Bagaimana ya? Nanti kalau aku married gimana ya? Kalau aku kuliah gimana ya? Usaha baruku gimana ya? Nanti kalau aku udah pensiun gimana ya? Sesuatu yang berubah menimbulkan kekhawatiran. Kehilangan menimbulkan kekhawatiran. Hilang pekerjaan. Hilang kerabat dekat, hilang suami, hilang pekerjaan, mata pencaharian, hilang harta, menimbulkan kekhawatiran. Dan kenapa kita jangan khawatir? Yesus berkata bahwa kekhawatiran itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Kekhawatiranmu tidak akan membuat kondisimu menjadi lebih baik. Kekhawatiran ini bicara apa? Meragukan Tuhan. Kurang percaya, nggak percaya dengan Tuhan dan kemampuannya. Ya. Dan yang lebih fatalnya lagi, kekhawatiran dapat menyebabkan kita masuk pada tindakan atau keputusan yang salah atau fatal. Ya. Ada orang bunuh diri karena khawatir. Nggak tahu harus bagaimana, utangnya banyak, istrinya sakit kanker, bunuh diri. Bahkan ada ayah yang juga membunuh anaknya biar mati bareng-bareng. Apa yang mendorong semua? Kekhawatiran, ketakutan. Ada orang yang takut ngejomblo umur sudah segini, akhirnya ambil jalan pintas. Udah siapa aja yang mau sama gua, ya tidak menjadi pasangan yang sepadan, tidak seiman. Ada orang yang rela meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan Yesus karena kekhawatirannya dan seterusnya. Dan yang lebih parahnya lagi juga, kekhawatiran ini dapat menjadi celah iblis untuk membawa kita kehilangan, mencuri berkat kita, sukacita, damai sejahtera kita, bahkan membelokkan kita dari rencana dan kehendak Tuhan yang seharusnya. Ada seorang istri, ada seorang ibu muda, dia sudah dikaruniai seorang anak dengan usia 2,5 tahun. Dia bekerja di perusahaan yang mapan, perusahaan oke, suaminya juga bekerja di perusahaan yang terkenal, fasilitas oke, bonusnya oke, ya.
Dan dia tinggal di sebuah apartemen dan dia sedang membangun rumah baru ya dengan fasilitas dari perusahaan itu. Tapi satu ketika si ibu ini dikejutkan karena ternyata tes urinnya dinyatakan positif ya, urin. Jadi bukan positif COVID tapi positif hamil. Ibu muda ini tidak siap. Ibu muda ini kecewa. Ibu muda ini marah dengan keadaannya. Mengapa aku hamil, aku enggak siap. Kalau aku hamil, aku repotku seperti apa? Anakku masih kecil, padahal udah 2,5 tahun ya. Aku nanti enggak bisa kerja. Kalau aku enggak kerja, penghasilanku berkurang. Bagaimana aku akan membayar menyelesaikan bangunan rumahku dan seterusnya dan seterusnya. Kekhawatiran itu mencekam dia dan bahkan menindis hidupnya sampai ibu muda ini ambil satu niatan yang enggak baik. Awalnya dia loncat-loncat, hamil muda nih, loncat sana, loncat sini, harapannya supaya itu janinnya akan keluar begitu ya, gugur. Dia udah lakukan itu berhari-hari tapi tidak ada reaksi apapun. Dan singkat ceritanya terus ya, iblis mendera dia dengan kekhawatiran ini. Dia berniat, udah gua mau itu, gugurin aja ini anak. Tapi dia anak Tuhan, tahu firman Tuhan, tahu kebenaran. Dia minta tanda. Dia minta tanda nih, wah luar biasa ya. Ya, aku akan pergi keluarkan. Jadi gini ya, kalau hari ini aku dipertemukan dengan seorang ibu yang lagi hamil pakai baju kuning. Wah, dan dia berjalan di depanku. Aku enggak akan gugurin ini anak. Dan dia minta 2 tanda pada hari yang sama. Dan kalau dia sudah pegang resep obat untuk menggugurkan itu janin. Ini resep sudah di tanganku. Kalau aku akan pergi ke 2 apotek. Kalau dua apotek ini tidak menjual obat yang aku akan beli, oke, aku enggak akan gugurin anakku. Dia keluar, dia jalan, dan kemudian itu saudaranya bilang, jadi sambil jalan ini udah tengok sana tengok sini kali ada ibu hamil pakai baju kuning. Tapi ada ibu hamil pakai baju kuning. Itu saudaranya berkata seperti itu. Tapi langsung dia tutup matanya. Nggak tahu. Pokoknya kalau di sana ya terserah. Pokoknya aku maunya ibu hamil baju kuning itu ada di depanku persis. Gitu ya. Tapi luar biasanya ibu ini nggak ada yang manggil, nggak ada yang hubungi. Ini ibu ini bisa berjalan ke arah dia dan berjalan di depannya terus dia berjalan, ibu ini ada terus berjalan di depannya sampai lama begitu. Dia melihat sendiri bahwa kalau ada ibu hamil pakai baju kuning, gua nggak akan gugurin. Tapi betul Tuhan bisa bikin itu loh, ya. Terus udah toh, berarti nggak boleh digugurin, gitu suaminya bilang. Enggak, kan masih ada satu lagi. Ini resep, gua mau beli. Kalau apoteknya nggak jual, berarti gua nggak gugurin. Dia datang ke sebuah apotek dengan harap-harap cemas. Semoga ada. Ternyata apotek yang didatangin nggak jual. Wow, tinggal satu. Dia pergi ke apotek berikutnya. Singkat ceritanya, apotek yang kedua pun tidak menjual. Tidak ada, nggak tahu habis, pokoknya nggak ada itu obat. Dan sudah tergenapi 2 apotek nggak jual. Singkat ceritanya apa? Harusnya dia tidak akan menggugurkan kandungan itu. Tapi saudara, luar biasa ya, Tuhan itu kehidupan di dalam janin itu ya, hidup itu dari Tuhan ya. Tuhan bisa berberkat dengan orang ini luar biasa. Dan teman-temannya menasehati, Tuhan sudah meneguhkan kamu. Ini janin dari Tuhan. Tuhan yang akan pelihara bla 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 bla. Dia sendiri udah tahu firman Tuhan. Tapi terus kekhawatiran itu mendera. Dia lupa ada Tuhan, dia lupa ada pemeliharaan Tuhan, dia lupa ada kebaikan Tuhan, dia lupa pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah dia lakukan. Jahatnya ya kekhawatiran ini, makanya jangan khawatir. Dan dalam sebuah ibadah dia dengar firman Tuhan dan puji Tuhannya itu Tuhan berbicara kepada dia, dan keluar dari ibadah itu dia sempat berkata kepada suaminya juga, saya akan pertahankan ini janin. Aku berdoa supaya orang itu, ibu itu dijamah Tuhan dan
betul-betul tahu kehendak Tuhan dan ngalamin pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan lepas dari kekhawatirannya. Bapak Ibu, kekhawatiran bisa mendera orang demikian rupa. Ini menjadi celah iblis untuk menghabisi kehidupan anak-anak Tuhan, kebahagiaan, dan supaya kita tidak mengalami berkat Tuhan itu. Ya, jadi hati-hati dengan kekhawatiran ini. Adakah kekhawatiran yang sedang mendera engkau hari-hari ini? Sehingga lupa akan kemampuan Tuhan, lupa janji Tuhan, lupa sudah pernah ditolong Tuhan. Ya, aku berdoa Roh Kudus berbicara, Roh Kudus meneguhkan, Roh Kudus menguatkan. Sehingga apapun situasi dan kondisi kita, tetap pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Ya, puji Tuhan. Next. Beberapa poin berkaitan di perikop ini ya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna ya. Yang pertama, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhanku. Kebutuhan utama dia paham. Matius 6 ayat 32 Yesus berkata, ya makanan, pakaian, minuman itu semua itu dicari. Next. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan sesuatu yang mungkin orang lain gak tahu. Kebutuhan utama Tuhan tahu. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang berikutnya dia tahu. Engkau butuh bayar sekolah. Tuhan tahu engkau perlu mempersiapkan diri untuk menikah. Tuhan tahu engkau butuh pekerjaan. Tuhan tahu engkau harus betulin rumah. Tuhan tahu engkau harus pindah rumah. Tuhan tahu engkau butuh kesembuhan dan seterusnya. Tuhan tahu. Ya, Tuhan bukanlah hanya sebagai Tuhan pencipta alam semesta dengan segala isinya, tapi dia Tuhan yang mengatur dan memelihara semua ciptaannya. Demikian juga dia memelihara engkau dan saya. Dia bukan Tuhan yang berbuat tanpa tujuan. Dia merancangkan segala sesuatu dengan begitu rapi, teratur, dan indah. Salah satu bukti yang kita bisa lihat melalui peristiwa penciptaan. 6 hari Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya ini. Ya, mengapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Mengapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir? Ya, makhluk yang termulia. Ya. Kenapa tidak di hari yang pertama? Kan yang terpenting, yang pertama. Ya, kenapa hari yang terakhir? Yang terakhir saja di hari ke-6 Tuhan itu tidak hanya menciptakan manusia. Tuhan menciptakan binatang, melata, ternak, kemudian binatang liar. Tapi kenapa manusia diciptakan setelah Tuhan menciptakan binatang-binatang itu baru manusia diciptakan? Yang terakhir, dari yang terakhir. Kenapa tidak hari yang pertama? Ya, bumi masih kosong, gelap gulita, dan tidak berbentuk. Ya. Tuhan tidak menciptakan manusia di kondisi seperti itu. Terang sudah ada, tapi manusia tidak diciptakan di kondisi seperti itu. Semua belum terlengkapi, Tuhan tahu semuanya itu. Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya tahu, Tuhan merancangkan. Tuhan merancangkan dan Tuhan mewujud nyatakan apa yang menjadi keperluan manusia itu. Lewat penciptaan kita bisa memahami semuanya ini. Dan setelah manusia diciptakan pada hari ke-6, firman Tuhan berkata Kejadian 1:29, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji, ya, dan segala pohon-pohonan yang berbuah yang berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tuhan tidak membiarkan Adam sampai perut keroncongan, sakit kepala pusing, sakit lambung, enggak sampai seperti itu, tapi Tuhan udah siapkan, karena Tuhan tahu. Dan firman Tuhan berikutnya juga, yang bernyawa, segala binatang yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanannya. Manusia dipelihara Tuhan, binatang juga dipelihara Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Jalannya sempurna, karyanya sempurna, pemeliharaannya sempurna. Pegang teguh
kondisi selama pandemi, saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita dan akan ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain yang Tuhan akan terus lanjutkan dalam kehidupan kita. Next. Ya. Bahkan dalam kesendirian, ya Tuhan membuat taman di Eden. Ya. Untuk apa? Setelah taman itu jadi, Tuhan itu membawa manusia yang dibentuknya itu ada di taman itu. Sudah disiapkan semuanya oleh Tuhan. Inisiatif, ide dan gagasan ada dari Tuhan sendiri. Mau Tuhan memikirkan, Tuhan tidak hanya tahu. Next. Bahkan dalam kesendiriannya Adam, ya, Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Tuhan tahu itu tidak baik. Dalam kesendirianmu, pemuda-pemudi, Tuhan tahu. Ya, aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Inisiatif ide dari Tuhan sendiri. Jadi mari buka hati. Pahami apa yang jadi hati Tuhan dalam kehidupan kita umatnya. Next. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita lanjutkan hari-hari dalam hidup kita. Mengakhiri 2021 dan menyongsong 2022. Dengan hati yang lapang. Berserah dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia tahu dan dia tidak hanya tahu. Next point berikutnya. Tuhan menyediakan kebutuhanmu. Tuhan tidak hanya tahu tapi Tuhan menyediakan. Yesus menjelaskan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Enggak punya lumbung, enggak punya gudang untuk persediaan, enggak ada. Tapi diberi makan oleh siapa? Bapamu yang di surga. Ada Bapa di surga yang memelihara itu burung-burung. Dan Yesus menegaskan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu. Yesus menjelaskan, mereka aja yang seperti itu gua pelihara. Apalagi elu. Ya. Tangkap hati Tuhan ini. Ya, next. Saudaraku, seorang bayi yang lahir. Ya. Bapaknya akan menyiapkan semua yang diperlukan tanpa dia meminta. Betul demikian? Lebih lagi Bapa kita di surga. Dan saya disadarkan bahwa seorang bayi yang lahir, Tuhan sudah menyediakan makanan yang terbaik, asupan makanan yang terbaik di dunia untuk bayi itu. Melalui siapa? Ibunya. Ya. Ada hormon prolaktin dan oksitosin setelah ibu melahirkan. Itu yang akan bekerja dan memproduksi ASI untuk bayi yang lahir itu. Saudaraku, saya tuh sampai berpikir gini ya, iya ya, wanita dirancang Tuhan tubuhnya sampai sedemikian. Itu kan karena Tuhan mikirin buat makan nasi orok itu kan. Jadi ini kan sudah ada dalam planning Tuhan yang begitu rupa. Dan ASI itu ada pada saat ibu setelah melahirkan. Kalau kondisi begini kan nggak ada ASI itu. Ya. Bisa memproduksi seperti itu bukankah itu karya Tuhan? Jadi bicara penyediaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memahami ya fakta-fakta yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang akan membuat kita betul-betul tegak, tegar berdiri, melangkah, melanjutkan hari esok kita bersama dengan Tuhan. Next, Tuhan selalu punya cara untuk menyediakan apa yang diperlukan umatnya. Tuhan selalu punya cara. Dan cara Tuhan tidak selalu sama. Dan cara Tuhan kadang tidak terpikir oleh kita. Tidak mungkin secara manusia. Enggak masuk akal. Di luar pemikiran kita, tapi Tuhan bisa. Dia maha bisa, dia serba bisa. Dia maha tahu, dia mampu, dia bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk memelihara umat pilihannya, orang-orang percaya. Elia ngalamin penyediaan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya,
Di tengah krisis di negerinya, kekeringan terjadi, Tuhan bisa memerintahkan burung gagak. Tuhan bisa utus burung gagak untuk pagi dan petang. Tidak asal memberi makan, tapi pagi ada porsinya. Petang ada porsinya, roti dan daging. Dan ada yang diutus, burung bisa diutus, siapa aja bisa diutus. Ya, janda miskin Tuhan bisa pakai untuk memelihara Elia. Saudaraku, sementara kita dalam pandemi, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan ada selalu. Bahkan di kondisi isoman saja, ya, yang kena positif harus isoman, gak bisa kemana-mana. Tuhan pelihara enggak? Tuhan pelihara. Saya telepon seorang ibu, ya, yang isoman itu saya telepon, Ci pengen makan apa? Kan enggak bisa keluar, aku enggak asal kirim, tapi pengen apa biar sesuai. Enggak. Dan ada yang berkata, Bu jangan kirim dulu, ini banyak makanan di sini Bu, yang kirim sana kirim sini. Sampai bingung ini makannya. Wah ini dipelihara Tuhan, benar. Walaupun isoman harus ada di rumah, ada di kamar, enggak bisa kemana-mana. Tapi Tuhan bisa perintah di sana sini, kirim berkat sampai kekenyangan. Iya kan? Tetap mata Tuhan ada. Ya, kita semua ini biji mata Tuhan. Next, di padang gurun sekalipun bangsa Israel mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib. Adakah padang gurun kehidupan yang sedang kau dan saya alami? Enggak ada yang diharapkan lagi, enggak ada apa-apa, enggak ada siapa-siapa, enggak punya apa-apa. Padang gurun kehidupan. Ditinggalkan sahabat, ditinggalkan kerabat mungkin. Tapi di padang gurun yang penting Tuhan ada. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Dari gunung batu Tuhan bisa kasih air. Tidak ada roti. Allah berfirman, aku akan menurunkan hujan roti dari langit. Untuk itu bangsa Israel yang begitu banyak. Mana Tuhan kasih dan mana itu Tuhan sediakan setiap hari. Porsi itu selalu ada setiap hari. Dan mana itu enggak boleh diambil banyak gitu kan, harus ambil secukupnya hari ini karena besok sudah ada. Kalau ngambil banyak enggak habis itu akan berulat dan berbau busuk. Itu Tuhan sedang mengajarkan apa? Jangan khawatir tentang hari esok. Hari ini cukup, Tuhan pelihara, besok ada porsinya. Ya, bangsa Israel mesti taat ini. Dan kalau kita pelajari dari firman Tuhan, 40 tahun bangsa Israel makan mana, sampai mereka tiba di perbatasan Kanaan. Kanaan kan berlimpah dengan susu madu ya. Jadi 40 tahun di sini nih Tuhan kasih mana dan tidak pernah berhenti kecuali hari ke-7. Itu hari perhentian ya, memang mereka harus menyimpan 2 porsi untuk 2 hari itu. Tapi sampai mereka tiba di perbatasan, ya baru mana itu berhenti. Setelah mereka makan hasil dari tanah Kanaan, baru mana itu berhenti. Kita bisa melihat Tuhan itu detail banget. Tuhan itu sempurna banget. Bahkan pakaian dan kasut mereka tidak rusak. Jadi pemeliharaan ajaib Tuhan itu ada dan berlaku buat setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Ini bukan wacana, ini bukan pengetahuan, ini harus jadi keyakinan dan ini harus jadi fakta realita dalam kehidupan setiap kita. Dalam rumah tangga, pekerjaan, pernikahan kita. Alami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna ini. Next. Ya, lanjut. Ya. Filipi 4, lanjut Filipi 4 ayat yang ke-19. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang akan memenuhi itu Allah, bukan bosmu, bukan bosku. Ada Bapa di surga. Tuhan bisa pakai beliau-beliau untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi berkat sumber yang sebenarnya adalah dari Allah yang akan memenuhi di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus kita menerima janji Abraham, diberkati untuk menjadi berkat. Itu yang jadi pegangan dan keyakinan dalam kehidupan kami, dalam pernikahan kami.
Ya, anakku pertama 10 bulan. Sudah lahir usia 10 bulan. Ya lagi senang-senangnya. Tapi tanpa disangka, tanpa dinyana, wow, ternyata saya hamil lagi. Wah, hamil anak kedua. Tapi beda sama ibu tadi ya. Saya sama sekali tidak ada niatan untuk menggugurkan. Saya happy-happy saja. Tapi ternyata mertuaku yang berpikir panjang ya. Udah kasih aja itu anak kamu yang kedua itu nanti ke saudara kembarmu, kan belum punya anak gitu. Oh gitu, saya cuma ngomong gitu. Kemudian tante saya berkata, setelah tahu saya hamil anak kedua, udah kasih aja itu sama saudara kembarmu supaya dirawat dia, dibiayai dia, kamu gak usah repot, kamu gak usah banyak biaya. Oh gitu, saya cuma berkata seperti itu. Kemudian malam saya lapor sama suamiku, masa papa ngomong ini anak suruh kasih ke saudara kembarku. Ya. Suamiku berkata, biar 10 anakku itu darah dagingku. Tuhan kasih nyawa, Tuhan pasti pelihara. Jadi kami itu hidup karena ya berpegang pada firman begitu ya. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu terus ada. Dan singkat ceritanya, waktu anak itu lahir, saya perutnya gede ya. Itu 21 kilo itu ya naiknya. Berat badan mantap benar. Waktu anakku yang kedua ini lahir, wah itu luar biasa di minggu itu ya. Saya menang dapat undian dari sebuah bank. Terus papahnya dapat pekerjaan baru dengan salary yang 2 kali lipat dari salary gaji yang pertama. Mataku terbuka bahwa Tuhan itu memang iya. Dia tahu kebutuhanmu dan dia menyediakan anaknya 2, berkatnya 2 kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi enggak hanya percaya, enggak hanya wacana, tapi mengalami. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, enggak ada yang bisa nutup. Kalau ada orang yang mau dipakai Tuhan, dia enggak taat Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, tangannya Tuhan itu banyak untuk memakai siapa saja. Dan Tuhan juga pakai Anda dan saya untuk memelihara. Iya loh saudara. Tuhan itu pakai gereja ini juga. Dalam minggu ini ya kalau nggak salah ya Pak Marga, 1000 bungkus nasi lebih dibagikan berkeliling di kota Tasikmalaya ini. Jadi Tuhan itu memelihara kita ya pakai orang lain juga kan. Tuhan pakai orang lain untuk memelihara saya, tapi Tuhan pakai saya untuk memelihara orang lain. Jadi taat, pasti taat itu ya, sirkulasinya itu jadi bagus gitu. Saya berdoa waktu kemarin itu mau bagi-bagi nasi kotak di Kamsel kami itu ada usul kita baginya jangan asal ngasih gitu ya. Iya setuju, saya juga ada ayam mesti ada telur lengkap, baru ada sayur tambah biskuit tambah roti itu kita bagi. Tuhan pakai aku ya jadi malaikat buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi di mobil kami itu tidak asal ngasih. Jadi orang yang sudah ada mata pencahariannya nggak dikasih. Jadi betul-betul cari orang yang susah. Dan waktu di jalan apa itu saya lupa itu ya. Jadi ada bapak becak yang lagi tidur di tempat yang sepi. Rasa hati tergerak untuk kami turun dan kami memberi. Dan di dekat bapak itu ada bapak yang lagi makan. Lagi makan loh. Tapi hatiku ini saya yang turun. Hatiku tergerak untuk mendatangin bapak itu dan untuk memberi nasi kotak itu. Waktu saya datang, itu di kiri kanannya itu sampah. Dan waktu saya mendekat dengan tas kresek itu, mau saya kasih, saya kaget. Bapak ini lagi ngerok-ngerok panci, dan itu gosong, nasinya itu sudah enggak ada, tapi keroknya itu dikerok-kerok, dimakan. Itu saya lihat mata kepala itu. Kerak nasi yang tebal, itu enggak ada nasinya, itu dimakan. Aduh, Bapak, makan ini saja Pak, makan ini Pak. Aduh saya masuk ke mobil, ya ampun, ada orang yang seperti ini.
makan kerak nasi tebal, itu dimakan ya Tuhan. Jadi Tuhan pelihara orang-orang di sana melalui kita. Karena memang kita di planning Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Mengalami pemeliharaan Tuhan untuk memelihara orang-orang yang orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Indah di dalam Tuhan. Next. Ya, Yesus Natal. Natal bicara pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak hanya tubuh yang diurus sama Tuhan, makan minum pakaian tubuhnya gendut, ya, tapi masuk neraka itu bukan planning Tuhan. Dia sudah mikirin sampai nanti masa depan kita dalam kekekalan saja sudah diurus Tuhan. Apalagi untuk masa kini yang kekal saja nanti sudah diurus. Jangan khawatir dengan yang sekarang. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan saja mau repot ninggalin surga untuk nolongin kita yang ini bakal masuk dalam neraka ini diurus. Natal bicara pemeliharaan Tuhan sempurna. Cintanya sempurna untuk engkau dan saya. Kita ngalamin pengampunan, kita ngalamin pembebasan dari penghukuman. Yesus menderita, Yesus menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya dalam kemiskinannya. Yesus mengalami sakit supaya engkau sembuh oleh bilur-bilurnya. Di atas kayu salib sebelum mati dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Persoalanmu, persoalanku sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan saudaraku, Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat tinggal untuk engkau dan saya. Waktu dia naik, dia tidak tinggal begitu saja. Ada Roh Kudus yang mendampingi engkau dan saya. Hari ini dia memimpin, dia menuntun. Oleh sebab itu, sudahlah semuanya sudah dikasih buat engkau dan saya. Oleh sebab itu ayo hidup dalam pengharapan, hidup dalam sukacita, libatkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Supaya orang boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan mereka boleh terima Yesus melalui hidup kita. Amin. Aku berdoa pengalaman-pengalaman ilahi diperkaya Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir ya, Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan kita, tapi Dia juga menunjukkan, ya, memberi petunjuk di mana kebutuhan itu ada. Tuhan tunjukkan, Tuhan arahkan. Dan di dua ayat terakhir ya, Matius 6 ayat 33, tadi menjelaskan Tuhan tahu, Tuhan menyediakan. Dan ini Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ini kunci, ini rumus untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Penyediaan itu bagian Tuhan. Tuhan tahu dan memikirkan itu bagian Tuhan. Untuk kita mengalami itu, tugas kita ini, ayo cari dahulu kerajaan Allah. Ayat terjemahan berikutnya bisa terjemahan bahasa sehari-hari ya, semoga ini lebih memahami. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu. Kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kapan Tuhan memerintah dalam hidup kita? Saat kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Saat kita mau tunduk kepada firman Tuhan. Allah memerintah dalam hidupmu, usahakan itu. Ya. Dan lakukanlah kehendaknya. Untuk melakukan kehendak Tuhan ini perlu diusahakan. Ini harus diusahakan dulu. Jadi kita punya kebutuhan utama. Tapi ada sesuatu yang utama di atas kebutuhan utama kita. Yaitu, usahakan dulu kerajaan Allah ada. Firman Tuhan dan kebenarannya ada. Tuhan kita sembah, Tuhan kita tinggikan, Tuhan kita muliakan, Tuhan kita andalkan, Tuhan kita rajakan dalam hidup segala bidang hidup kita. Rajakan Tuhan, maka engkau akan mengalami berkat raja. Begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini PR kita. Kita mau diberkati Tuhan, mau ngalamin kelimpahan dari Tuhan.
tapi hidupnya penuh dengan permusuhan. Pasea wae di rumah, suami istri, orang tua anak. Bagaimana berkat Tuhan datang? Ya, berkat Tuhan diperintahkan di mana ada kerukunan. Ya, mengampuni, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Enak aja. Nah, kita mau ngalamin padahal aku sudah mengampuni engkau, engkau harus mengampuni orang lain seperti aku mengampuni engkau. Ini kehendak Tuhan. Nah, kayak gini. Seperti ini nih yang harus kita lakukan. Bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, maka aku akan membuka tingkap berkat perbendaharaanku bagimu. Enak aja, lah itu kan bagian Tuhan. Ya janji Tuhan akan melimpahkan berkat, lakukan bagian kita. Ya, seorang anak hamba Tuhan ngalamin masalah, terus aja dan minta tolong kepada saya, ini solusinya gimana? Ya, saya berkata, selama kita hidup benar, takut Tuhan, taat, pastilah Tuhan itu akan melakukan bagiannya, saya berkata. Nantikan saja dengan ucapan syukur. So beresin hidup kita yang penting ya. Ada musuh, maaf kata, jahat kurang ajar dengan orang tua, itu dihindarkan ya. Kurang ajar dengan hamba Tuhan ada juga ya. Bereskan. Gak punya musuh, bawa persembahan perpuluhan sama Tuhan, karena itu bagian Tuhan. Oh gak pernah, saya bilang. Dia bilang begitu, loh piye tah, gimana sih saya bilang. Masa anak hamba Tuhan gak biasa melakukan perpuluhan, membawa perpuluhan sama Tuhan, itu kan hak Tuhan. Lah dia berkata, itu gerejanya udah kaya, hamba Tuhannya udah kaya. Lah itu kita bawa perpuluhan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau ngalamin penyediaan Tuhan, firman Tuhan berkata, lakukan kehendaknya dulu. Ya, next. Ia akan memberikan kepada kalian jika kalian mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Fokus pada melakukan kehendak Tuhan dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya, next. Daud berkata bahwa Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan diposisikan di depan, gembala itu di depan. Jadi yang terutama, jadi yang terpenting. Pagi hari hampiri Tuhan. Ada masalah hampiri Tuhan. Ngalamin berkat hampiri Tuhan. Ya, firman Tuhan, dia cinta akan Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan, dia suka, dia takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dia berkata, takkan kekurangan aku. Ya. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pemimpin dalam hidup kita. Dia akan memimpin dan menuntun hidup kita. Biarlah kita terus hati terbuka setiap hari kepada Tuhan. Ya, next. Elia nabi Tuhan yang hidup dalam kondisi krisis. Ada kebutuhan, ada kekeringan terjadi, dan Tuhan, ada firman Tuhan yang datang kepada dia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini hanya satu ayat tapi kata-katanya seperti ini. Ada firman Tuhan yang datang saat kita ngalamin kebutuhan. Krisis, gak ada air. Tuhan berkata, pergi ke tepi sungai Kerit. Kau akan minum dari air dari sungai itu. Ya, next. Kemudian situasi berubah. Sungai Kerit menjadi kering. Ada lagi petunjuk dari Tuhan buat Elia. Pergilah ke Sarfat, aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Bapak Ibu, masalah boleh ada, tapi tetap tuntunan Tuhan itu ada. Kita mesti tangkap itu, kita mengerti dan kita melakukannya. Dan situasi berubah, ada tuntunan berikutnya. Hari, musim boleh berganti, tapi penyertaan Tuhan tetap abadi. Ya, next. Bahkan janda yang dipakai saja itu dalam kondisi kritis, ya, tidak hanya krisis, kritis. Tepung sama minyaknya tinggal porsi terakhir. Dan Elia minta supaya dia bikin lebih dulu buat Elia. Tapi ada firman Tuhan yang datang. Nah ini loh, firman Tuhan datang di kondisi kritis buat si janda ini. Firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis.
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini firman. Ditangkap oleh itu janda dengan minyak dan tepung yang terakhir. Tapi dia taat, dia mau lakukan itu, dia mau buat itu lebih dulu buat Elia. Dan firman Tuhan berkata, tepung dan minyaknya itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Ada firman Tuhan buat segala situasi kondisi dalam hidup kita. Tangkap, ngerti, dan taati, dan ikutin. Next. Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi enggak hanya berkat, dan berkat. Engkau dan saya butuh tuntunan. Firman Tuhan adalah tuntunan. Firman Tuhan adalah petunjuk. Firman Tuhan adalah arahan buat hidup kita, untuk kita kuat, untuk kita menang bersama dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Next. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Main musik bisa siapkan diri. Next. PowerPoint berikutnya. Pemeliharaan Allah adalah kepastian. Pemeliharaan Allah adalah kepastian yang dapat kita andalkan dalam ketidakpastian hidup. Amin untuk firman Tuhan. Selamat mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, karena ada Bapa di surga yang tahu dan menyediakan kebutuhanmu, dan Dia memberikan petunjuk untuk kita semua mengalaminya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama.